kesempatannya kepada saya untuk sedikit share ya tentang budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4 ini. Ya, seperti kita ketahui sebetulnya kegiatan kita di sekolah memang sebelum adanya kegiatan guru penggerak ini pun sudah banyak meneladani nilai-nilai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Namun dalam hal ini saya hanya ingin berbagi saja pengalaman saya selama mengikuti kegiatan di guru penggerak. Salah satunya adalah pada modul 1.4 kita mempelajari budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu merupakan sebuah perwujudan universal yang diterapkan di sekolah. Adapun budaya positif yang dikembangkan di sekolah ini kegiatannya tentu sekolah itu pun sudah banyak melaksanakan. Salah satu diantaranya adalah gerakan literasi sekolah, kemudian kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pembiasaan di awal dan akhir proses pembelajaran. Kedepan mungkin di sekolah kita akan lebih kembali untuk fokus dengan kegiatan-kegiatan yang membiasakan siswa kepada hal-hal yang lebih positif. Adapun disiplin kita tahu adalah penanaman nilai-nilai moral kepada anak sesuai dengan norma yang tentu kita pelajari sebagai bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai dari falsafah Pancasila. Nah, dalam hal ini mungkin dengan adanya kegiatan guru penggerak ini, kami dari guru penggerak bisa sedikit banyak share atau berbagi pengalaman tentang bagaimana menanamkan budaya positif kepada siswa dan siswi di sekolah. Selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah? Salah satunya adalah kita sebagai guru harus mampu membentuk lingkaran kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Yang mungkin Bapak Ibu guru ketahui, biasanya kita kalau di kelas itu adalah aturan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang dikembangkan bagaimana agar murid dan guru itu bisa berpihak kepada murid itu sendiri, sehingga murid merasa dihargai, murid mungkin merasa lebih diakui sebagai keluarga besar dari lingkungan sekolah kita, sehingga ke depan lebih baik sebagai wali kelas pada saat mungkin ajaran tahun baru bisa saja mengadakan sebuah rombongan dengan anak-anak di kelas dengan mengadakan keyakinan kelas ini dengan disepakati oleh seluruh lingkungan kelas itu sendiri, sehingga hasil keputusan itu tidak berdasar dari guru saja, akan tetapi berdasarkan juga dari apa sih kebutuhan siswa, apa sih maunya siswa, sehingga siswa pada saat dia melanggar disiplin, pada saat dia tidak sesuai dengan aturan-aturan itu, dia bakal menemukan solusinya sendiri. Jadi kita tidak hanya sebagai istilahnya guru yang egois, tapi melibatkan siswa dalam hal membuat kegiatan kelas yang disepakati oleh kelas. Disiplin positif. Nah, dari budaya positif kita munculkan disiplin positif. Tentu di sekolah nilai-nilai kedisiplinan itu sangat penting. Bagaimana upaya kita sebagai guru untuk menanamkan kedisiplinan itu? Tentu guru harus menjadi teladan yang baik, memberikan contoh-contoh yang baik. Nah, pada disiplin positif ini program yang dirancang untuk mengajarkan anak agar menjadi bertanggung jawab dan memiliki rasa hormat. Kebanyakan dari siswa biasanya untuk menanam disiplin itu susah sekali, apalagi guru. Guru harus bersusah payah mengejar-kejar bagaimana supaya bagi masukan, bagaimana rambutnya tidak gondrong, dan lain-lainnya. Di sini bagaimana nih caranya kita meraih agar hatinya yang kita dapatkan, sehingga ketika murid itu memiliki niat yang baik dengan ketulusan hati, itu tidak harus lagi nih ya istilahnya memarahi anak dengan bahasa yang kasar, gitu ya, dengan selalu memuji anak. Tetapi dengan adanya disiplin positif yang kita tanamkan, kita bagaimana mengupayakan meraih siswa itu dari hatinya, dari niatnya untuk menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Ini tujuannya Bapak Ibu ya. Dengan nanti terciptanya sebuah disiplin positif ini akan menanamkan positif yang ketiga pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya itu yang saya sampaikan tadi. Ketika mereka memiliki dan meyakini nilai-nilai dari hati kecilnya sendiri, maka mereka akan menghargai, akan meyakini nilai itu. Ketimbang ketika anak punya salah, kemudian kita menghardiknya dan menghukumnya, ayo kalian banding sekian, ayo kalian harus ini dan itu. Mungkin hal itu akan membuat mereka terganggu dan merasa terancam gitu ya. Tetapi dengan disiplin yang positif,
itu dari guru, dari orang tua, mungkin dari lingkungan sekitar. Tetapi ketika anak memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, maka dia tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman, dengan adanya hadiah. Mereka tetap akan berperilaku berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Maka ketika anak melaksanakan tugas, mereka tidak akan mengharapkan sesuatu. Jadi pamrih, tidak pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Ketika dia harus mengerjakan tugas, kemudian dikumpulkan pada hari itu juga, mereka tidak berharap dengan yang namanya imbalan. Saya pasti nanti kalau mengumpulkan ini, oleh ibu ini akan diberikan ini. Tidak, tetapi mereka dengan tulus hati, dengan ikhlas bahwa nilai tersebut adalah sebuah nilai yang diyakini bahwa itu nilai kebaikan untuk diri murid itu sendiri. Berikutnya, di sini dalam budaya positif ada yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya satu, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Nah, ini beberapa nilai-nilai kebajikan yang mungkin kita tularkan kepada anak didik kita di sekolah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini keyakinan kelas merupakan sebuah metode untuk menumbuhkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas latar belakangi bahwa bagaimana beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kedisiplinan. Sehingga diharapkan dengan pembuatan keyakinan kelas ini, murid akan merasa bahwa itu adalah sebuah nilai positif yang wajib dia laksanakan. Misalnya saja di awal ajaran baru ini, Bapak Ibu wali kelas sebelum belajar sesuai dengan jadwal sebagai wali kelas, persiapkan dulu apa nih yang harus dilakukan selama 1 tahun ke depan supaya anak di kelas lebih tertib. Ditanya, yuk kamu maunya apa? Kira-kira kalau mau masuk kelas harus apa dulu? Silakan, itu dikeluarkan dari hati siswa masing-masing. Misalnya ada nanti bagaimana kalau mau masuk kelas itu harus berdoa dulu, sepakat enggak gitu. Itu nilainya harus diyakini bahwa itu benar-benar baik. Kalau misalnya bisa saja bagaimana kalau di kelas ini harus saling menghargai dan solidaritas. Itu juga kan nilai-nilai yang kebajikan yang baik sekali gitu sebenarnya untuk dipahami oleh siswa. Untuk nilai keyakinan kelas ini itu bisa dibuat sebanyak mungkin ya, begitu ya Pak Darla ya. Bisa dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan kesepakatan kelas. Sehingga guru hanya membimbing dan menuntut, juga mengarahkan siswa. Berikutnya, nah ini bagaimana merumuskan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, satu, guru meminta semua murid untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama, sehingga aturannya itu tidak datang dari sepihak, tetapi memang oleh bersama-sama. Kemudian semua usulan dari murid ditulis di papan tulis. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas dibuat menjadi kalimat yang positif. Mungkin di sini ada perbedaan, Bapak Ibu merasa bingung. Ada peraturan, ada juga mungkin yang disebut dengan hukuman, begitu ya. Nah, kalau di dalam budaya positif kita mengenalnya konsekuensi ya pada wilayah. Nah, ada yang disebut dengan konsekuensi. Mungkin kalau kita juga di sekolah sebagai pegawai datang terlambat, pasti konsekuensinya mungkin satu, akan diberikan surat peringatan misalnya dari atasan. Begitu pun dengan siswa, maka dia akan merasa ketika dia melakukan kesalahan, dia akan menyadari konsekuensi apa nanti yang akan dia dapatkan, seperti itu. Nah, kita juga harus paham sebagai guru, kenapa sih murid itu melakukan kesalahan, atau kenapa murid itu melanggar peraturan, kenapa datang terlambat, kenapa pakai bajunya dikeluarkan. Nah, ini yang selama ini kadang tidak dipahami gitu. Saya juga selama kurang lebih hampir 20 tahun jadi guru, kadang-kadang sama murid itu agak sedikit menjajah gitu ya, satu mana saya gitu, memarahinya, mematinya gitu. Tapi setelah mengikuti program ini, alhamdulillah saya menyadari bahwa menjadi guru itu bukan seperti itu. Harus sabar, harus menuntut anak, harus tetap membimbing gitu ya, walaupun anak itu salah gitu. Karena anak itu seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, mereka lahir sesuai dengan program alam dan program zaman. Jadi kita sebagai guru tidak bisa memaksakan kepada murid. Nah, ketika murid memiliki kesalahan, mungkin ada dari kebutuhan dasar murid
Tetapi sebagai manusia yang tidak terpenuhi, gitu. Ya, artinya bahwa kebutuhan dasar manusia itu satu, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, merasa ingin dicintai, merasa ingin kebebasan, kesenangan dan kebebasan. Bisa jadi ketika anak itu mungkin di kelas ada tertidur, main HP, kita nggak langsung memarahi atau dipanggil secara baik-baik, ditanyakan kenapa sih begini? Mungkin saja dia membutuhkan kebebasan, atau mungkin ketika dia tiba-tiba di kantin terlalu lama, ternyata dia main dengan teman-temannya. Begitu ketika kita sebagai guru kita memarahinya dengan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang kurang pantas. Kita tanya kamu kenapa seperti itu? Bisa jadi anak itu ingin membutuhkan kesenangan. Nah, kita sebagai guru harus tahu dan kita pun sama sebagai sebagai seorang manusia. Nah, ini posisi kita sebagai guru di dalam budaya positif ini ada 5. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai pemukul. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Empat, sebagai pengeja. Yang saya rasakan sebelum saya mengenal modul 1.4 ini, saya lebih ke menghukum. Kadang-kadang sering marah-marah sama yang namanya murid. Tetapi setelah mempelajarinya, itu sangat tidak sesuai dengan cerminan apa yang diharapkan oleh Ki Dewantara. Maka yang paling baik mungkin menurut saya adalah guru sebagai kontrol posisi manajer, begitu ya. Seperti apa sih guru sebagai posisi kontrol manajer? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini dalam budaya positif, ketika kita menjadi seorang guru, jangan ujuk-ujuk istilahnya memarahi begitu saja, tetapi di dalam budaya positif ada yang disebut dengan segitiga restitusi Bapak Ibu, ya. Bahwasanya segitiga restitusi ini adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya, ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana caranya menstabilkan identitas? Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita tanya dulu, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan sampai murid ini seolah-olah dia yang paling bersalah. Jelaskan bahwa kesalahan ini bukan hanya biasanya yang melakukan, tetapi yang namanya manusia pasti ada saja kesalahannya. Setelah itu, validasi tindakan yang salah. Bertanya lagi kepada siswa, kenapa melakukan itu? Alasan apa yang membuat siswa sampai melakukan kesalahan? Nah, akhirnya siswa tersebut kita ingatkan dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama. Nanti dari situ siswa akan diingatkan, apa sih? Oh, ternyata saya telah melanggar, tidak boleh mencontek. Ketika ditanya kamu kenapa mencontek, kemudian anak itu menjelaskan karena alasan bla bla bla. Akhirnya dari situ kita tanya kenapa mencontek, di rumah kegiatannya apa saja. Anak tersebut nanti menjelaskan. Setelah itu kita tanyakan, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat seperti itu ya. Dan pada akhirnya kita tanya, bagaimana kira-kira untuk merubah supaya anak tersebut tidak mencontek. Nanti akhirnya dia akan berbicara kembali, tentunya dia akan menggali potensi dirinya. Oh, ternyata saya harus bangun lebih pagi, harus lebih jujur, lebih disiplin supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, jadi dengan adanya segitiga restitusi ini diharapkan sebagai guru bisa lebih bijak dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapi oleh siswa. Ini tadi laporannya sudah saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya ini kan dalam bentuk video ya, seperti apa sih contohnya gitu ya. Sampai di situ ada yang ditanyakan dulu? Ya boleh Bu Sally, seperti yang saya tanyakan, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam membangun dan mengembangkan budaya sekolah yang ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat
saya daftar guru penggerak ya. Ya, pertanyaannya bagaimana upaya kita sebagai guru untuk menanamkan budaya positif? Seperti yang telah saya sampaikan, satu, tentu kita jadi guru harus menjadi teladan yang baik buat diri kita sendiri juga buat orang lain. Jadi itu pun budaya positif buat diri kita. Ketika kita datang ke sekolah, katakanlah itu terlambat, kita jangan menunggu ada surat peringatan dari atasan, tetapi kesadaran itu harus hadir dari diri kita sendiri. Mungkin saja dari hal-hal kecil. Bagaimana caranya menjadi teladan? Kalau anak-anaknya misalnya ingin datang lebih pagi, tentu kita harus datang lebih subuh lah, lebih pagi. Kemudian apalagi bisa saja dengan bercerita pengalaman-pengalaman pribadi. Nih, orang yang dulunya disiplin di sekolah, nanti seperti ini. Bisa saja dengan hal-hal yang sederhana begitu visualis ya. Atau mungkin dengan hal-hal lain ya, misalnya kita bisa mengajarkan bagaimana sopan santun. Kadang-kadang anak zaman sekarang sampai mengenai sopan santun itu kan sudah istilahnya lupa, ada guru lewat juga kadang-kadang lupa dengan yang namanya salam, berbagi sapa ya. Atau juga dengan seringnya kita berbagi literatur atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia membaca yang berkaitan dengan budaya positif. Begitu ya, misalnya ya. Selanjutnya mungkin ini contoh bagaimana menghadapi siswa yang memiliki masalah. Ini juga pengalaman saya kemarin, ada satu orang siswa yang mengalami masalah misalnya mencontek. Ya. Ini salah satu contoh aja ya Bapak ya. Semalam Yola terlalu banyak bermain game, jadi tidurnya kemalaman. Jadi tidurnya kemalaman. Nah ya, Yola, dalam hal ini ibu bukan mencari siapa yang salah. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, begitu pula dengan ibu. Namun di sini ibu akan membantu mencari solusi agar Yola tidak datang terlambat lagi. Nah, Yola masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat? Masih. Coba sebutkan. Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Menurut Yola itu penting atau tidak? Penting. Ya, baik atau tidak? Yola yakin dengan nilai-nilai itu? Yakin. Ya. Kalau begitu kira-kira apa yang harus Yola lakukan supaya Yola tidak terlambat lagi? Yola tidak akan bermain game secara berlebihan dan akan tidur lebih awal supaya tidak kesiangan. Ya. Bagus ya. Nah, kira-kira kapan Yola mau melaksanakan? Mulai hari ini. Baik, terima kasih Yola. Mudah-mudahan niat dari usaha Yola untuk ke arah yang lebih baik lagi menjadikan Yola pribadi yang lebih jujur, lebih disiplin waktu, lebih bertanggung jawab pada diri sendiri, juga bisa membanggakan kedua orang tua. Ya, baik. Itu saja Yola. Sekarang Yola bisa kembali ke kelas lagi ya, Nak. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ara. Siang Bu. Ara sudah tidur? Sudah Bu. Iya. Ara tahu tidak kenapa Ara ibu panggil? Tidak. Nah Ara, tadi waktu jam pelajaran ibu melihat Ara mencontek pekerjaan temannya. Ara merasa? Merasa Bu. Iya. Menurut Ara mencontek itu baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik. Ibu tanya kenapa Ara mencontek? Semalam Ara ketiduran Bu, jadi tidak sempat belajar.
Oh gitu. Jadi tidur jam berapa tadi malam? Jam 11 lewat. Jam 11 lewat. Baik Ara ya. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk juga ibu. Tapi dalam hal ini ibu bukan mencari siapa yang salah, akan tetapi ibu akan membantu Ara untuk mencari solusi agar Ara tidak mencontek lagi. Apa Ara masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama? Masih Ibu. Masih. Coba sebutkan. Jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab. Ara yakin nggak dengan nilai-nilai jujur dan bertanggung jawab itu? Yakin. Baik, nilai itu baik ya. Baik. Kalau begitu, bagaimana agar Ara tidak mencontek lagi? Apa yang harus Ara lakukan? Jujur dan bertanggung jawab dalam setiap mengerjakan tugas. Oh iya, jadi harus lebih jujur dan bertanggung jawab. Tidurnya jangan terlalu malam dan harus lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas. Ara yakin ya? Nah, kira-kira kapan nih Ara mau melaksanakannya? Mulai hari ini Bu. Alhamdulillah mulai hari ini. Mudah-mudahan ibu doakan Ara bisa melaksanakannya. Ara bisa menjadi anak yang punya tanggung jawab, jujur terhadap diri sendiri dan membanggakan kedua orang tua. Baik Ara, sekarang Ara bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih ya. Ya Bu. Makasih ya Bu. Saya Yolanda, saya senang sekali dibantu ibu guru untuk melaksanakan praktek segitiga restitusi karena saya bisa mencari solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Saya Ara, saya senang sekali melaksanakan segitiga restitusi karena saya bisa mencari solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 14 Pandeglang atas segala waktunya tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini sedikit banyak SMA 14 semakin maju, murid-muridnya juga semakin menuju ke profil pembelajaran Pancasila. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sedikit penambahan mungkin tentang budaya positif ini dari sendiri saya tentunya Pak Erla dan teman-teman. Untuk waktunya saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada saat ini bersesuaian yang saya hormati. Pada kesempatan ini rekan kita WSI Sofian SPD selaku peserta CGP angkatan 10 yang tahun ini beliau alhamdulillah sudah memasuki beberapa tahap pelatihan, sudah masuk modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Tahun lalu atau tahun kemarin yang 2022-2023 tuh yang sendiri dengan pada naik ke CGP angkatan 6 dan alhamdulillah sudah lulus. Terkait dengan materi budaya positif memang perlu kolaborasi dan kerjasama yang sangat baik antara struktur sekolah ya, komunitas sekolah, kepala sekolah, kemudian dewan guru, pembina, sekolah, semuanya harus secara kooperatif kerjasama. Sebab kalau hanya oleh CGP, oleh GP dan beberapa orang itu tidak akan berhasil. Intinya adalah menurut saya ini pengomong saya budaya positif itu harus berawal dari kita sendiri sebagai gurunya. Anak SMA itu sudah bisa mencontoh, menilai, memilah, memilih mana guru yang berintegritas, mana yang tidak gitu, mana guru yang segala ke kelas dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa menerapkan konsistensi untuk menerapkan budaya positif yang baik, saya yakin sekali melalui pendidikan guru program ini itu akan ada artinya, akan ada nilainya, ada hasilnya jika kita mulai penerapan itu dari diri kita sendiri. Utamanya adalah ketika melakukan pendekatan ketika kita menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran. Contohnya misalkan ketika siswa di kelas tertidur karena ngantuk, saya yakin dan percaya kita juga pernah melakukan itu. Kan gitu ya. Setiap pelanggaran yang biasa terjadi di sekolah itu umumnya juga pernah kita lakukan bersama dulu ketika kita juga sebagai seorang siswa atau sebagai seorang murid. Jadi melalui pendekatan segitiga restitusi atau mungkin yang terbaru itu melalui pendekatan alur tinta gitu, itu bisa kita cari solusinya, cari jalan keluarnya. Kenapa mereka melakukan tindakan seperti itu? Cuma catatannya satu, kalau pesan amanah dari kegiatan pendidikan guru program ini harus intrinsik. Jadi berangkatnya anak paham, anak disiplin, anak patuh taat itu bukan dari
bukan karena adanya aturan, bukan karena adanya pengawasan atau pembina dan sebagainya, tapi betul-betul berangkat dari kesadaran diri sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh berkaitan BSI bahwa memang ada konsekuensi, ada dampak, ada akibat dari apa yang dilakukan oleh mereka. Tanggung jawab itu yang penting. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu tindak indisipliner, maka konsekuensinya adalah tanggung jawab yang harus mereka pahami. Tanggung jawab itu adalah hal-hal tentu yang berbau positif. Mungkin itu saja yang terbanyak. Saya kira dari rekan kita JKP yang lain yang kemarin juga sudah lulus pada silakan kami persilakan. Demikian. Waalaikumsalam. Saya guru kepek. Tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih rekan-rekan guru semuanya. Ini sangat luar biasa sekali. Bu Yesi setelah masuk ke tahap diklat beneran mengatakan komisi selamat datang. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Yesi tadi adalah pengembangannya tentang budaya positif. Menjadi betul setelah mempelajari modul kita berarti bahwa anak itu tidak ada yang bersalah jika melakukan pelanggaran, kata-kata pelanggaran yang dianggap pelanggaran itu yaitu melakukan yang di luar kesepakatan yang telah disepakati bersama baik di kelas maupun di sekolah. Oleh karena itu sangat penting barangkali untuk kita semua yang pertama membuat keyakinan kelas. Terbentuk keyakinan kelas, sekolah juga harus membentuk keyakinan sekolah yang berdasarkan visi-misi nanti. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Yesi tadi, ketika anak melakukan penyimpangan berarti ada masalah dalam kebutuhannya. Betul sekali. Itu sangat kita sadari bersama. Mungkin ketika kita sedikit kesel, pembawaan dari rumah, dari jalan, kemudian dibawa ke sekolah, kita juga sadar betul bahwa kita sedang terganggu kebutuhannya, gitu ya. Makanya kalau ada rekan-rekan mungkin sampai ke sekolah marah-marah itu jelas, berarti ada yang terganggu dari unsur kebutuhannya. Itu barangkali. Mudah-mudahan dengan presentasi yang disampaikan Bu Yesi, kita dapat mengambil hikmah bahwa kita sebagai guru lebih bijaksana dalam menghadapi siswa. Dan pada dasarnya siswa itu tidak ada yang bodoh. Tergantung kita menempatkan siswa. Kalau kita menyadari bahwa siswa sedang mengalami kebutuhan dalam pendidikan, kondisi kita, posisi kita sebagai guru yang harus memenuhi kebutuhannya. Dari 5 unsur kebutuhan itu ya kita harus memenuhi kebutuhannya. Bagaimana caranya? Oleh karena itu, saya mengajak rekan-rekan semuanya, mari kita belajar dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Yesi sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan sukses Bu Yesi. Terima kasih. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 14 Pandeglang atas segala waktunya tentang budaya positif ini, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini sedikit banyak SMA 14 semakin maju, murid-muridnya juga semakin menuju ke profil anak pelajar Pancasila. Itu saja yang dapat saya sampaikan.